Swastiastu. Perkenalkan, saya Brian Wijaya Kusuma, absen 3, kelas 11 MIPA 1. Di video kali ini saya akan membuat tugas fisika, yaitu menjelaskan materi yang saya pilih, yaitu karakteristik gelombang, dengan submateri pemantulan dan dispersi, serta interferensi, polarisasi, dan efek Doppler. Berikut saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran atau materi. Tujuan pembelajaran atau materi. Karakteristik gelombang. 1. Memahami pengertian gelombang dan jenis-jenisnya. 2. Dapat menentukan besaran-besaran yang terlibat dalam pembahasan gelombang. 3. Memahami karakteristik gelombang yang meliputi pembiasan, difraksi, pemantulan, dispersi, interferensi, efek Doppler, dan polarisasi. 4. Dapat menyelesaikan permasalahan terkait karakteristik gelombang. Karena submateri yang saya pilih yaitu nomor 3 dan 4, maka yang akan dijelaskan di video materi hanya karakteristik gelombang bagian pemantulan, dispersi, interferensi, efek Doppler, dan polarisasi, serta penyelesaian permasalahan terkait karakteristik gelombang tersebut. Ini saya akan membahas tentang karakteristik gelombang, yaitu adalah pemantulan. Pemantulan, atau yang lebih dikenal dengan istilah refleksi. Ya, kalau orang dipencet refleks, mantul, ya, nah seperti itulah kurang lebih lah ya, gitu. Pada saat kita menggetarkan tali, ya, menggetarkan tali, maka gelombangnya merambat, ya. Seandainya teman saya di sana di ujung ada sedang memegang tali juga, maka akan ada pantulan, ya. Ini gelombang datang, ya, getaran, ada gelombang datang. Lalu di sana teman saya memegangnya, ya, ujung tetap berarti ya. Lalu ada pantulan. Nah, seperti ini. Nanti akan ya, gitu ya. Gitu ya. Gitu. Akan ada gelombang datang dan gelombang pantul. Nanti akan dibahas di materi gelombang stasioner, ya. Oke. Jadi intinya adalah gelombang ini mengalami pemantulan. Nah, khusus untuk cahaya. Jadi cahaya ini merupakan salah satu bentuk gelombang, ya. Dia pun memantul, ya. Kenapa bisa memantul? Nah, karena ada bidang atau medium yang tidak bisa ditembus oleh cahaya. Contohnya ini misalkan papan ini, ya. Misalkan diberi cahaya, tidak bisa menembus, akan dipantulkan. Nah, seperti itu. Kaidahnya berlaku hukum tentang pemantulan pada cahaya, ya, di mana sinar datang, ya, sinar datang menuju medium itu akan dipantulkan. Ya. Kalau buat seperti ini dia. Benda yang mempunyai karakter, ya, biasa digunakan dalam sehari-hari adalah apa? Cermin, ya. Cermin ini, ya, ketika seperti ini. Oke, sinar datang, ini adalah SD, sinar datang. Kemudian ini adalah garis normal, ya, garis normal, G normal, garis normal. Kemudian ini sinar ini akan dipantulkan. Nah, yang menariknya adalah terbentuknya sudut datang, yaitu sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal. Lalu terbentuk juga sudut pantul, ini dia. Saya tulis sebagai I aksen. Nah, I ini sudut datang ini sama besarnya dengan sudut pantul. Gitu, ya. Oke, itu ya, paham ya? Kemudian sinar datang, garis normal, dan sinar, ya, pantul berada pada satu bidang datar. Oke, harus sama nih, hati-hati, sudut datang dengan sudut pantul. Dalam kehidupan sehari-hari, tadi saya sudah sebutkan bahwa salah satu benda medium itu adalah yang bisa memantulkan adalah cermin, ya. Ini sangat penting sekali kita belajar tentang gelombang, ya. Oh, saya akan ngaca, ya, di cermin, ya, cermin, ya, yaitu kaca yang dilapisi oleh bahan kimia, ya, sehingga dia bisa memantulkan cahaya. Ngaca, ya, jangan ke saya, ke cermin, ya, cermin. Oke, sangat bermanfaat pemantulan cahaya itu. Nah,
untuk lebih jelasnya untuk masalah sudut-sudut ini, saya akan tampilkan soal yang terkait. Ya, ini dia soalnya. Lihat di textbooknya. Ada 3 buah cermin. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Sinar datang. Wah, sinar datang nih. Tuh, sinar datang ke cermin 1. Cermin 1. Ingat, di sini ada garis normal. Di textbook disebutkan 65 derajat sudutnya. Ini dia, 65 derajat. Nah, 65 derajat. Nah, antara cermin 1 dengan cermin 2 ini, ya, cermin 2 nih, itu membentuk sudut 120 derajat ini nih. Ini nih. Nah, ini nih. Ini 120 derajat sudutnya. Ya, memantul dia. Tak, nah, ke cermin kedua. Gitu. Kemudian di cermin kedua dipantulkan lagi ke cermin 3. Tak. Nah, ini nih, sudutnya antara cermin 1 dengan cermin 2 dengan cermin 3 ini sudutnya adalah 135 derajat ini. Yang ini nih. Nah, ini. Ini adalah 135 derajat. Nah, kan memantul tuh ke cermin 3. Nanti dari cermin 3 keluar lagi, mantul lagi. Pertanyaannya di textbook itu adalah berapakah sudut pantulan ini nih, yang saya tulis di sana adalah pakai theta. Nah, ini berapa nih sudut ini nih? Nah, gitu. Bagaimana cara menjawabnya? Mudah ya. Ingat, sudut pantul atau sudut datang sama dengan sudut pantul. Berarti nih, ini nih, saya langsung aja jawab ya. Kita akan coba nih. Ini 65 derajat ini. 65 derajat sinar datang pada cermin 1. Ini garis normal yang warna kuning. Ini juga sama garis normal nih. Ini garis normal juga. Maka sudut datang sama dengan sudut. Nah, ini juga 65 derajat ini. 65 derajat ini. Oke. Nah, yang ini berapa nih? Sudut berapa nih? Ingat, ini kan siku-siku nih, siku-siku. Ya, garis normal kan terhadap bidang batasnya kan sih tegak lurus, ya. Berarti ini adalah 65. 90 dikurangi 65. Berarti berapa? 25. Berarti ini 25 derajat ini. Ya. 25 derajat. 25 derajat. Sekarang saya punya segitiga. Ya, saya punya segitiga. Yang ini 25 derajat. Yang ini 120 derajat. Berarti yang ini berapa? Itu pertanyaannya. Ini berapa? Berarti ingat konsepnya segitiga. Sudutnya harus 180. Ya. 25 derajat tambah 120 derajat berarti 145 derajat. Betul? Berarti ini berapa? Berarti 180 kamu kurangkan dengan 145. 35 derajat ini. Ini nih 35 derajat nih. Ya. Kalau ini 35 derajat, kita kan butuhnya sudut datangnya. Sudut datang kan ini nih. Nah, ini sudut datang nih. Sudut datang kedua, I2. Ini I1, ini I2 gitu ya. I-nya yang kedua adalah, berarti ingat, ini kan siku-siku juga. Kalau 35, berarti ini berapa nih sudut datangnya? Sudut datangnya adalah 90 dikurangi 35, yaitu 55 derajat. Berarti sudut datangnya adalah 55 ya. Sudut datang ke cermin 55 derajat ya. Gitu. Nah, ingat, sudut datang sama dengan sudut pantul. Berarti ini adalah sinar datangnya, ini sudut pantulnya, ini dia nih. Ini juga 55 derajat. Paham ya? Oke, kalau gitu berarti saya punya segitiga lagi yang lain. Ya, ini dia segitiganya. Saya gambarkan dulu seperti ini. Nah, oke. Ini adalah 135 nih. Yang ini nih. 135 derajat. Kemudian yang ini adalah berapa? Ya, ini 50. Ini kan siku-siku nih. Antara garis normal dengan bidang batas ya. Katakan cermin ini adalah siku-siku. Berarti kalau ini 55, ini berarti 90 kurang ini 55. Berapa? Iya. Tulis aja 90 kurangi 55 ya.
biar adil ya. 5 35. Berarti ini 35 derajat ya. Berarti 35 derajat. Tuh, 35 derajat. Nah, ingat jumlah sudut pada segitiga ada 180 derajat. Berarti ini 35 ditambah 135 kan 170. Loh, berarti ini berapa? Ini adalah 180 dikurangi 170 alias 10 derajat. Ya, berarti ini adalah 10 derajat. Yang ini nih. Yang mana ya? Nih 10 derajat nih. 10 derajat. 10 derajat ini. Nah, yang kita butuhkan bukan itu, yaitu akan muncul nilai dari sudut datangnya. Nih, sudut datangnya kan nih. Nah, ini nih. Berapa? 80 derajat. Dari mana? Ini kan siku-siku. Ingat. Ya, berarti 90 derajat dikurangi 10 derajat, berarti 80 derajat. Berarti sinar yang datang ke cermin ketiga, yang ini nih, cermin 3 nih, cermin sini, sudut datang ini, dia adalah 80 derajat. Dengan demikian, karena yang ditanyakan adalah theta, sudut ini, berarti theta ini adalah sama dengan sudut datang yang ke cermin 3, yaitu 80 derajat. Wah, ya, panjang ya, hidup kalau gini habis waktu, benar tidak? Iya, pakai cara super, ya, saya akan bantu kamu. Bagaimana caranya? Begini caranya, kita akan fokus ke ini nih, cermin yang dibentuk, ya, antara cermin 1 dengan cermin 2 membentuk 120 derajat, cermin 2 dengan cermin 3 membentuk 135 derajat. Udah itu aja. Jadi kamu tulis di sini urutannya 120 derajat, ya, cermin yang pertama dengan cermin kedua dikurangi cermin yang kedua dengan ketiga 135 dikurangi, nah 135 derajat kurangi. Nah, sekarang caranya bagaimana? Masukkan sudut datangnya, kan 65 derajat awal, berarti ini 65 derajat. 120 dikurangi 120 derajat kurangi 65 derajat berarti berapa? Ayo. Iya, 55. Oke, tulis ini 55. Ya, ini 55 derajat. 55 derajat jadi masukkan ke sini. Masukkan ke sini. 135 dikurangi 55. 135 derajat dikurangi 55 derajat berapa? 80 derajat. Jeng jeng, super ya. Solusi Kuiper luar biasa ya. Ya, mudah kan? Oke, mudah sekali, ya, super sekali. Oke. Nah, itu tentang pemantulan, ya. Tapi ingat yang paling penting adalah dari karakteristik gelombang ini, kamu tahu manfaat dari pemantulan, ya. Kita bisa bercermin, lalu kita bisa melakukan percobaan, ya. Ada cermin cembung, cermin cekung, ya. Manfaatnya, ya. Pada saat di tempat belokan kita bisa melihat benda-benda yang di belakang kita atau di pinggir kita yang tidak terlihat, ya, dengan kaca, namanya kaca spion juga kita bisa melihat benda-benda di belakang kita. Manfaatnya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pemantulan. Karakter dari gelombang itu pemantulan atau refleksi, ya, refleksi. Baik, selanjutnya saya akan membahas karakteristik gelombang, yaitu apa? Kita tadi sudah bahas pemantulan, pembiasan. Kita akan bahas tentang dispersi. Nah, sekarang kita akan bahas karakteristik gelombang, yaitu dispersi. Apa itu dispersi? Dispersi adalah penyebaran gelombang, ya, bentuk gelombang ketika merambat melewati suatu medium. Nah, untuk cahaya, nah, dispersi ini dikenal dengan istilah penguraian, ya, penguraian cahaya, dispersi. Nah, pada prisma kaca, contohnya seperti ini, ya. Prisma kaca yang memiliki sudut pembias ini, ya, beta, ya. Ada sinar polikromatik, yaitu gabungan dari beberapa cahaya gitu, ya. Jadi satu gitu, ya, cahaya putih namanya. Nah, ketika dia masuk ke prisma kaca, maka dia akan terurai, ya, menyebar, terurai seperti ini. Nah, ini yang atas warna merah. Ini adalah warna cahaya merah. Ya, cahaya merah, dan ini adalah yang paling bawah adalah ungu, ya, yang membentuk Meiji Kuhibiniu, ya, merah, jingga, kuning sampai ungu, ya, gitu. Jadi satu warna menjadi polikromatis menjadi monokromatis, ya, banyak warna. Satu warna dicampur jadi satu poli menjadi menyebar
ya, mengurai menjadi banyak warna, monokromatis. Oke, nah kita lihat di sini sinar datang menuju prisma kaca. Nih, ya, ternyata apa? Membias ya. Ingat, ada pembiasan dari udara ke kaca. Terus, nah, di sini kita lihat ada deviasi sudut yang dibentuk antara sinar datang dan sinar cahaya datang dan cahaya yang keluar dari prisma. Cahaya putih ini kalau dituliskan seperti ini, nah ini yang keluar. Nah, kita perpanjang seperti ini. Nah, ini disebut dengan sudut deviasi. Karena ini adalah warna merah, makanya deviasi warna merah yang diberi simbolisasi, nah seperti ini, ya, seperti huruf D, ya. Kemudian yang ini adalah deviasi warna ungu, ya, atau, nah, gitu. Pertanyaannya berapa besarnya deviasi warna merah? Gampang sekali, dia adalah indeks bias warna merah dikurangi 1 dikalikan dengan sudut pembias dari prisma. Begitu juga dengan ungu, sama, tinggal ganti saja. Nah, gitu. Selisih antara ya, deviasi warna ungu dengan warna merah. Ini nih selisihnya nih. Ini ada selisih nih. Nah, ini sudutnya nih, ini sudut ini nih. Nah, ini dia. Inilah disebut dengan sudut dispersi. Sudut dispersi, ya. Oke. Kalau begitu DM, ya, DM dikurangi. Nah, ini hasilnya adalah yaitu yang besar kurang kecil ya. Jadi yang besar adalah indeks bias warna ungu. Ini adalah warna merah. Jadi indeks bias warna ungu lebih besar daripada warna merah. Maka seperti ini. Nanti kejadiannya kalau diurai menjadi N ungu dikurangi N indeks bias warna ungu dikurangi indeks bias warna merah dikali dengan sudut pembiasnya. Ini rumusan untuk sudut dispersinya. Ya, untuk lebih jelasnya adalah contoh soal sebagai berikut. Seberkas cahaya polikromatik ya menembus prisma kaca yang sudut pembiasnya berarti ini adalah, nah, ini 15 derajat. Kemudian masing-masing warna merah ini adalah indeks bias warna merah, kemudian warna ungu adalah 1,5. Ini adalah pertanyaannya sudut dispersi. Kamu masukkan ke rumusan seperti ini ya, didapat indeks bias ungu dikurangi indeks bias warna merah dikali sudut pembiasnya. Jadi hasilnya adalah 1,51 dikurangi dengan 1,48 dikalikan dengan 15 derajat. 1,51 dikurangi 1,48 adalah 0,03. Kamu kalikan dengan 15 derajat, hasilnya adalah 0,45 derajat. Jadi sudut dispersinya 0,45 derajat. Kecil sekali ya? Iya. Oke, mudah ya. Jadi dispersi adalah salah satu karakteristik gelombang, yaitu penyebaran atau penguraian dari suatu gelombang. Ya, pada prisma kaca seperti ini uraiannya. Ya, karakteristik gelombang. Saya akan membahas tentang interferensi. Ya, sifat ya dari gelombang adalah interferensi. Apa itu interferensi? Interferensi adalah perpaduan. Jadi kalau interferensi berarti kamu ingat perpaduan. Apa yang berpadu? Ya gelombang ya. Gelombang 1 dengan gelombang 2 berpadu. Ya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari misalkan gini. Kamu misalkan ada sebuah rumah ya memiliki alat ya musik yang sama misalkan. Dia memetik nada C, kemudian rumah yang satu lagi, rumah yang lain memetik nada C. Nah, pada saat itu berarti kan kedua nada ini saling apa? Menguatkan kan yang terdengar oleh kamu. Wah, tapi di satu tempat kamu mendengar suara itu lemah. Nah, itu berarti saling menguatkan dan saling melemahkan adalah hasil sebuah konsep karakter dari gelombang, itu interferensi, perpaduan itu. Oke, nah, saya akan misalkan seperti ini ya. Ada sebuah gelombang ini gelombang, ini A, katakanlah ini B, ini katakanlah C. Gelombang A dan B. Gelombang A dan B ini ya, bila kita lihat ya, jika berpadu maka syaratnya adalah frekuensinya ya. Frekuensinya harus sama. Frekuensinya harus sama. Kemudian kita lihat di sini posisi titik ya di grafik gelombang yang di A dengan yang di B ya, di puncak. Nah, ini berarti dikatakan bahwa kedua gelombang ini adalah sepase. Ya. Jadi frekuensinya sama, kemudian pada saat yang sama di titik-titik bersesuaian itu kedudukannya sama. Ini berarti sepase.
Nah, ketika dua buah gelombang ini berinterferensi, berpadu, maka yang dihasilkan adalah ini, ya, gelombang yang lebih besar dari gelombang 1 dan gelombang 2. Dan yang menariknya adalah amplitudo. Kita sudah tahu amplitudo adalah simpangan maksimum. Di sini ada amplitudo, katakanlah A. Ini juga amplitudo A. Nah, ketika dia berpadu, maka amplitudo perpaduan antara gelombang A dan gelombang B yang sepase, ya, ingat, syarat sepase tadi apa? Frekuensi sama pada titik-titik yang bersesuaian, ya. Ketika bergetar, ketika bergerak, dia berada pada kedudukan yang sama, ya, ingat. Nah, maka akan dihasilkan amplitudo perpaduan 2 kali lebih besar. Ya, intinya lebih besar dari amplitudo masing-masing dari gelombang itu. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Interferensi konstruktif, saling menguatkan. Ya, ini adalah konstruktif. Interferensi konstruktif saling menguatkan. Bagaimana jika misalkan kita bandingkan antara B dengan C? Yang akan kita padu adalah B dengan C. Ya, ingat. Pada titik tertentu di sini, ya, titik katakan di puncak, yang satu di lembah. Ya. Ingat, yang satu ini ada di lembah, yang ini di puncak. Ini berarti tidak sepase. Ya, disebutnya berlawanan. Ya, tidak sepase. Kalau ini sepase karena pada titik-titik yang bersesuaian, suatu titik memiliki pada kedudukan yang sama. Kalau ini tidak. Ya, satu di puncak, satu di lembah dan sebagainya. Nah, kalau gelombang B dan gelombang C ini berpadu, berinterferensi, maka akan seperti ini kejadiannya, ya, saling melemahkan, ya, saling melemahkan. Maka yang terjadi adalah ini, seperti garis lurus, ya, garis lurus. Nah, di sini ada amplitudo, di sini juga ada amplitudo. Ternyata apa? Amplitudo gabungan dari kedua gelombang yang tidak sepase atau berlawanan menghasilkan apa? Perpaduannya adalah 0. Mendekati 0, ya, pi rata-rata 0. Maka ini disebut dengan istilah destruktif. Interferensi yang saling melemahkan. Ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau di beberapa buku atau literatur buku, kalau kita mengatakan karakteristik gelombang interferensi, pasti otak, pikiran gitu, pasti ke cahaya. Ya, interferensi pun terjadi pada cahaya, ya. Bagaimana dua buah cahaya yang koheren, ya, beda fasenya sama, ya. Nah, itu akan bergabung, ya, melewati dua celah sempit, ya, yang berada pada jarak tertentu, lalu menghasilkan pada sebuah layar menghasilkan pola terang dan gelap. Ya, ketika dia terang, perpaduannya menghasilkan terang, maka disebutkan konstruktif. Ketika menghasilkan posisi gelap, keadaan gelap, maka itu adalah destruktif. Itu pada cahaya. Ya, oke. Jadi mudah sekali. Karakteristik dari gelombang ini adalah interferensi, sangat menarik, ya. Nanti di tingkatan selanjutnya kita akan bahas khusus tentang interferensi cahaya, ya. Tapi nanti, ya. Tapi minimal kamu sudah tahu bahwa interferensi itu adalah perpaduan dua buah gelombang, ya. Oke, ada yang bersifat konstruktif, interferensi konstruktif, dan ada yang bersifat interferensi destruktif, menguatkan atau melemahkan. Iya, demikianlah interferensi perpaduan gelombang. Sekarang kita akan membahas tentang efek Doppler, ya, karakteristik gelombang. Yang selanjutnya adalah efek Doppler. Berdasarkan bunyi hukumnya, ya, jika ada sumber, ya, biasanya ini kalau kita dengar efek Doppler tuh kaitannya dengan bunyi, ya. Oke, saya akan fokus dulu ke bunyi, bahwa hukumnya mengatakan jika ada sumber, ya, sumber suara, ya, berfrekuensi, gitu, ya, sumbernya ini saling mendekat, antara sumber dengan pendengarnya saling mendekat, maka frekuensi yang terdengar oleh si pendengar itu akan semakin besar, makin tinggi, maksud saya seperti itu. Dan ini secara umum bisa dikatakan bahwa adanya gerak relatif, ya, sumber bunyi terhadap si pendengar. Nah, akan berbeda. Contoh misalkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika kamu
mendekati sebuah mobil ambulan gitu ya. Wah, ada apa nih? Wah, gitu, ada suara. Ketika kita mendekat, ya, sumber ambulannya bergerak, kamu bergerak, maka akan pada saat berpapasan, maka frekuensi yang terdengar oleh kamu itu akan lebih tinggi, ya, frekuensi dari sumbernya, gitu. Nah, berbeda kalau kamu menjauh, ya iyalah, makin jauh makin mengecil frekuensi yang didengar dari frekuensi sumbernya, ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa secara umum gelombang ini meningkat, ya. Suatu sumber berfrekuensi mendekati pendengar, ya, maka gelombang bunyinya itu akan meningkat frekuensinya, dan sebaliknya. Oke, gampang sekali efek Doppler, ya. Silakan dilihat di textbooknya. Oke, demikian karakteristik tentang gelombang, ya. Tuh. Selanjutnya adalah karakteristik gelombang, yaitu polarisasi. Nah, ini nih spesial nih, polarisasi ini. Dia hanya ada atau berlaku hanya untuk gelombang-gelombang yang apa? Transversal. Nah, sekarang apa itu polarisasi? Ya, polarisasi adalah terserapnya sebagian arah getar gelombang hanya tinggal menjadi satu arah saja. Ya. Oke, aduh, agak sedikit ini ya. Oke, untuk lebih jelasnya, coba kamu perhatikan cahaya matahari. Cahaya matahari ini melewati suatu sabuk selimut bumi, ya, yang namanya atmosfer. Kita tahu atmosfer ini terdiri dari apa? Terdiri dari gas, ya. Gas rumah kaca. Gas rumah kaca. Cahaya matahari yang tak terpolarisasi ketika masuk ke atmosfer bumi akan terjadi hamburan, ya. Hamburan yang paling efektif ini mencapai permukaan tanah atau permukaan bumi adalah warna biru. Maka nampaklah di siang hari itu, ya, di siang hari itu awan itu langit itu berwarna biru, gitu. Nah, itu adalah polarisasi, ya, terserapnya sebagian arah getar gelombang. Kita tahu bahwa matahari adalah termasuk kategori gelombang transversal, ya. Gelombang elektromagnetik berarti kan untuk transversalnya, ya. Itu gelombang transversal. Termasuk gelombang transversal. Kemudian bisa juga pada peristiwa pemantulan, ya. Pada saat peristiwa pemantulan, ini katakanlah bidang batas, ya. Sinar datang, ya. Sinar datang ini garis normal. Nah, spesial untuk pemantulan ini, jika sudut datang yang dibentuk adalah 57 derajat, maka sinar datang tak terpolarisasi dengan banyak arah getar, gitu ya. Oke, maka dia akan memantul, gitu ya. Akan memantul, ya. Di sini, oke. Sebagian ini dia. Nah, akan terpantul dengan hanya satu arah getar saja, seperti ini. Ya, gitu. Atau pada peristiwa pembiasan, ya. Pada peristiwa pembiasan, ini ada medium, ya. Sinar datang, ya, sinar datang dengan seperti ini, arah getarnya, ya. Ini ada garis normal. Nah, di sini, ya, sudutnya terbiaskan. Ini adalah, kemudian yang satunya terpantulkan, ya, dengan arah getar yang lain. Ini dia, ya, yang satu terpantul, arah getarnya satu, terbiaskan, dan keduanya ini membentuk sudut 90 derajat. Di sini terjadi polarisasi juga, ya, gitu. Yang lain, kamu pernah melihat matahari secara langsung? Wow, bahaya, ya, bisa merusak kornea mata, ya. Intinya bisa merusak mata lah. Lalu apa yang kamu lakukan? Kamu akan menggunakan suatu, ya,
sejenis bahan yang namanya adalah polaroid. Dengan menggunakan polaroid, maka arah getar ya gelombang matahari ini akan hanya satu saja yang masuk ke mata kamu, maka akan terasa ya menarik. Enggak ya, terasa apa? Sejuk. Tidak langsung melihat gitu, jadi sejuk. Wah, matahari sejuk ya. Itulah namanya penyerapan absorpsi selektif. Baik, demikianlah pembahasan saya tentang karakteristik gelombang. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi video, yang pertama pemantulan atau refleksi. Pemantulan gelombang adalah peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian gelombang ketika bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Pada peristiwa pemantulan gelombang cahaya oleh suatu bidang batas berlaku hukum pemantulan gelombang berikut. Besar sudut datang I gelombang sama dengan sudut pantul I gelombang. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal, sementara sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal. Gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Selain pada gelombang cahaya, peristiwa pemantulan juga dapat terjadi pada gelombang tali. Saat gelombang tali sampai di ujung tali, gelombang akan dipantulkan kembali ke dalam tali tersebut. Yang kedua, ada dispersi. Dispersi adalah penyebaran atau penguraian bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Dispersi tidak terjadi pada gelombang bunyi yang merambat melalui udara. Hal ini terjadi karena udara merupakan medium yang dapat mempertahankan bentuk gelombang. Medium seperti ini disebut sebagai medium non-dispersi. Peristiwa dispersi dapat diamati ketika cahaya putih melalui sebuah kaca prisma. Cahaya putih tersebut akan terurai menjadi cahaya monokromatis. Dalam hal ini, kaca prisma adalah medium dispersi untuk cahaya. Lalu dalam dispersi ada sudut deviasi, yang merupakan sudut yang dibentuk antara sinar datang dan sinar yang keluar dari prisma. Ketiga, ada interferensi atau perpaduan. Jika dua buah gelombang bertemu pada suatu tempat, resultan kedua gelombang di tempat tersebut sama dengan jumlah dari kedua gelombangnya. Gelombang-gelombang yang bertemu atau berpadu ini akan memengaruhi medium. Pengaruh yang ditimbulkan oleh gelombang-gelombang yang berpadu secara umum disebut interferensi gelombang. Interferensi dibedakan menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif terjadi jika kedua gelombang yang berpadu memiliki fase yang sama. Amplitudo gelombang hasil paduan ini sama dengan 2 kali amplitudo masing-masing gelombang. Interferensi destruktif terjadi jika kedua gelombang yang berpadu memiliki fase yang berlawanan. Amplitudo gelombang hasil paduan ini sama dengan 0. Yang keempat ada efek Doppler. Efek Doppler merupakan gejala umum dari gelombang. Pada gelombang bunyi, jika pendengar dan sumber bunyi bergerak saling mendekati, frekuensi yang didengar akan lebih besar daripada frekuensi sumber bunyinya. Begitu juga sebaliknya. Efek Doppler juga dapat didefinisikan sebagai efek berubahnya frekuensi suara yang terdengar akibat adanya kecepatan relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Yang terakhir, polarisasi. Ada satu karakteristik gelombang yang hanya dapat terjadi pada gelombang transversal, yaitu polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang sehingga hanya memiliki satu arah saja. Secara sederhana, polarisasi dapat diartikan sebagai penyearah gerak getaran gelombang. Misalkan ada gelombang yang bergerak ke segala arah, setelah melewati sebuah celah, arah getaran gelombang tersebut akan menjadi satu arah saja. Gelombang yang dihasilkan ini disebut sebagai gelombang terpolarisasi linier. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.